Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dalam RHI, Renungan Hari Ini. RHI, Renungan Hari Ini, bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco, dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, senang sekali kita bisa berjumpa pada RHI Renungan Hari Ini. Kiranya menjadi berkat dan perjumpaan ini menjadi inspirasi kita untuk makin dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan diri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan sangat penting dalam kehidupan. Kita bisa meneladan kehidupan tokoh-tokoh Alkitab yang mengandalkan Tuhan. Kemarin kita bahas Raja Salomo yang mengandalkan Tuhan, memohon kebijaksanaan, diberkati dan luar biasa, kekayaan bahkan melimpah-limpah. Tapi pada masa tuanya dikatakan di dalam Alkitab, istri-istrinya yang banyak itu lebih membuat hatinya tertarik ketimbang Tuhan. Dan dia diingatkan oleh Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan. Ada tokoh yang mengikut Tuhan, mengikut Yesus sebagai rasulnya. Sebut saja misalnya Yudas Iskariot. Dibekali selama 3 tahun dengan para rasul yang lain, ya berproses, tapi akhirnya dia memilih untuk 30 keping perak dan mengkhianati Sang Guru Yesus, Mesias. Yudas Iskariot meninggalkan Tuhan, tidak lagi mengandalkan Tuhan, sehingga dia bingung. Lalu dia di Alkitab diceritakan ya, di Kisah Rasul ya, itu dia gantung diri dan kemudian jatuh dan perutnya terbelah. Mengandalkan Tuhan adalah sebuah pilihan. Ibu, Bapak, Saudara mau mengandalkan Tuhan? Silahkan disiapkan diri untuk sungguh-sungguh. Saya akan baca satu ayat yang penting. Bagaimana kita memiliki semangat untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Mari, inilah yang kita cermati, Saudara. Kolose 2 ayat 7. Orang yang mengandalkan Tuhan itu diibaratkan seperti tanaman. Saya baca buat kita. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya ulangi baca. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh di dalam Dia, dan hati yang melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7 tadi. Saudara, beberapa hal penting untuk dicermati di sini. Kalau itu tanaman, maka pertama-tama adalah berakar. Tumbuhan yang besar, akarnya menyesuaikan. Pohon kelapa, kita pikir ini lurus. Enggak, saudara. Akar itu sejauh ranting atau dahannya. Pohon mangga sama. Akar itu bergerak gampangnya sejauh ranting atau dahannya. Jadi akar menyesuaikan. Pohon besar, akarnya juga sudah kuat kemana-mana. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia punya akar yang kuat di dalam Tuhan. Dia diberkati besar, dan akar yang kuat ini membuat dia terus mengandalkan Tuhan. Tapi kalau kena penyakit, akarnya ini kemudian rusak atau membusuk, maka pohon ini akan tumbang. Dibangun di atas Dia, ini bagian seperti ya gedung atau benda, bangunan ya. Bangunan itu
dibangun di atas Kristus itu artinya fondasinya kuat. Dan fondasi itu diukur sesuai dengan bangunan. Bangunan yang dirancang 10 meter berbeda dengan bangunan yang tingkatnya hingga tingkat 30 atau 40 misalnya. Itu fondasinya beda. Jadi yang dibangun di atas Kristus, berapa dia tinggi dibangun, maka fondasinya kuat. Orang yang mengandalkan Tuhan seperti itu. Lalu dikatakan apa? Dikatakan hatimu melimpah dengan syukur. Hatimu melimpah dengan syukur artinya hati itu hidup. Hidup yang melimpah dengan syukur. Setiap saat hanya bersyukur, mengandalkan Tuhan dan berserah pada Allah. Maka orang yang mengandalkan Tuhan seperti tanaman yang tadi akarnya kuat, seperti gedung yang fondasinya kokoh, dan seperti manusia, tentu karena dia manusia yang hatinya melimpah dengan syukur. Mengandalkan Tuhan. Hari ini saya mengajak, apakah kita mau belajar untuk mengandalkan Tuhan? Hidup ini penuh problem, dinamika, persoalan, kesulitan, macam-macam. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, maka dia akan ditolong oleh Tuhan. Dan Tuhan yang membuat kita punya kekuatan. Tuhan juga yang menolong kita sehingga kita senantiasa diberkati di tengah dinamika dan kesulitan yang kita hadapi. Saudaraku yang terkasih, pecinta RHI, renungan hari ini yang diberkati Tuhan. Saya berharap dalam renungan hari ini kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Ada di antara kita yang sedang pusing dengan persoalan ekonomi? Banyak ya, pasti. Ada yang sedang punya pergumulan berat dengan sakit penyakit, dengan kondisi fisik tubuh yang gangguan kesehatan. Ada ya, pasti ya. Ada yang dengan relasi suami istri atau anak atau keluarga besar, mungkin ada juga. Tapi hari ini sebagai hambanya saya mengajak, mari. Boleh kita membuat upaya, boleh, harus. Upaya harus, mau pinter belajar. Itu biasa orang yang tidak beriman ya begitu. Mau pinter belajar, mau dapat uang kerja, biasa memang harus begitu. Orang yang tidak beriman juga begitu toh. Tapi hari ini saya ngajak, selain itu saudara, selain upaya-upaya itu yang jangan lupa dan jangan dilupakan, yaitu mengandalkan Tuhan. Bawa usahamu, bawa di dalam doa dan serahkan, biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati kita. Kalau itu dilakukan, saya percaya, saya yakin Tuhan akan memberkati kita. Saya membuktikan saudara. Dan banyak orang yang sudah bersaksi bagaimana dia membuat upaya-upaya, bagaimana dia membuat banyak rancangan-rancangan, bagaimana dia membuat banyak itu usaha-usaha, tetapi yang paling penting adalah bagaimana dia mengandalkan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai setiap usaha dan apa yang kita lakukan. Mengandalkan Tuhan. Seperti pohon, akarnya kuat. Seperti bangunan, fondasinya kokoh. Dan seperti tentu manusia yang hatinya terarah pada Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk perenungan pada RHI, renungan hari ini. Bagaimana kami menata kehidupan dengan mengandalkan Tuhan. Kami bersyukur biarlah ini menjadi refleksi kami di tengah dinamika, kesulitan, persoalan, rintangan, tantangan, dan macam-macam masalah. Kami harus membuat usaha. Tapi kami yang tidak boleh lupa adalah mengandalkan Tuhan. Sehingga dengan usaha dan dengan Tuhan, maka kami yakin akan mendapat hasil yang baik. Tuhan terima kasih. Tolong dan berkati kami juga pecinta RHI semuanya dengan pergumulan mereka masing-masing. Kami mohon kabulkan doa kami demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.